barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa'ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat wal musyahidina wal musyahidat jemaah Masjid Asy-Syuhada Ayuti ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya di petang hari Senin ini kita diizinkannya untuk hadir, mudah-mudahan menjadi ladang amal kebaikan kita yang mudah-mudahan kita nikmati nanti ketika kita kembali kepada Rabb kita. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya, mudah-mudahan nikmat ini senantiasa kita dapatkan. Mudah-mudahan salawat dan salam sering pula kita ucapkan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita kepadanya semakin dekat, dan di akhirat kita berhak dan diizinkan mendapatkan daripadanya syafaat. Ma'asyar kiram, melanjutkan pelajaran kita bersama Imam Abu Usman As-Sabuni rahmatullahi alaih dalam kitab Aqidatu As-Salaf wa Ashabil Hadis. Terakhir kita belajar tentang bagaimana bersikap terhadap permasalahan yang terjadi antar sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, sikap yang terbaik dan yang dilakukan oleh as-salaf adalah tidak mengungkit-ungkit permasalahan yang terjadi, perselisihan di antara mereka, dan kita meyakini bahwa mereka semuanya adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kita tetap mengucapkan doa taraddi kepada mereka radhiyallahu anhum ajmain. Nah, setelah itu ada pembahasan lagi, la tudkhalul jannatu bi'aman. Surga tidak dimasuki karena aman. Surga tidak dimasuki karena aman. Maknanya, karena kita beramal saleh lalu otomatis masuk surga karena amal itu, maka ini tidak benar. Sebab amal kita kalau dinilai dengan surga,
Tidak ada nilainya amal kita. Bahkan kita beramal itu sendiri karena Allah yang memudahkan. Kalau bukan karena Allah yang memudahkan, tidak juga kita amalkan. Oleh itu, maka i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah bahwa amal tidak memasukkan orang secara otomatis ke dalam surga, tetapi adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menilai amalan kita yang sedikit itu dinilainya besar, lalu diberikannya kita rahmat dan kasih sayangnya sehingga dimasukkannya kita ke dalam surga itu. Qala rahimahullah ta'ala wa ya'taqiduna wa yashhaduna anna ahadan la tajibu lahul jannah wa in kana amaluhu hasanan. Mereka berkeyakinan dan bersaksi bahwa seseorang tidak pasti masuk surga sekalipun amalnya baik. Artinya kita tidak katakan oh si fulan pasti masuk surga. Apa sebab? Orang saleh. Nah, tidak dapat kita pastikan. Jadi, la tajibu lahul jannatu wa in kana amaluhu hasanan. Wa ibadatu akhlasal ibadat, dan ibadahnya seikhlas-ikhlas ibadah. Kan syarat diterima ibadah kan ikhlas. Nah, wa ta'atu azkat ta'at, dan ketaatannya adalah ketaatan yang paling bersih, yang paling bersih, yang paling paling bersih. Wa tariquhu murtada, dan jalan yang ditempuhnya diridhai, artinya jalan yang ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhlasnya tinggi, kemudian berada di jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Illa ayyatafaddalallahu alaihi, kecuali kalau Allah yang mengaruniakan kepadanya. Artinya Allah yang memudahkan baginya masuk surga. Jadi ketentuan masuk surga tidak karena amal. Artinya asal beramal otomatis masuk surga, tidak. Tidak seperti kita kalau ujian otomatis lulus ya. Tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala semata-mata yang menentukan, bukan amal kita. Artinya kalau tidak berhak kita menuntut Allah, begitulah dulu. Kita tidak berhak menuntut Allah Subhanahu wa taala, tapi berharap tidak berharap ya. Ini kayaknya sudah masuk pula Islam baru nih. Tidak harap masuk surga. Kita tidak berharap. Nah, tetapi tidak otomatis gara amal saya. Makanya tidak boleh kita membanggakan amal kita. Tidak boleh kita membanggakan amal kita. Nah, fayujibaha lahu bimannihi wa fadlihi. Kalau Allah yang memberikan murahan dan kemudahan, Allah lah yang memutuskan baginya dengan pemberian dan karunia-Nya. Dia masuk surga. Jadi kita masuk surga karena karunia dan kemurahan Allah. Iz amalul khairil ladzi amilahu lam yatayassar lahu illa bi taysirillahi azza wasjalla. Karena amal kebaikan yang dia buat itu tak terjadi kecuali karena kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Kalau Allah tidak mudahkan, tidak dapat dia lakukan. Berarti kembali lagi jasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falau lam yuyassirhu lahu lam yatayassar. Kalau Allah tak mudahkan, tidak dapat dia kerjakan. Walau lam yahdihi li fi'lihi lam yuhdalau abadan bi juhdihi wa jiddihi. Kalau bukan Allah yang memberikan petunjuk kepadanya,
takkan ada yang memberikannya petunjuk dengan kesungguhan dan kerja kerasnya. Allah berfirman, qala Allah azza wa jalla, walaula fadlullahi alaikum ma zaka minkum min ahad. Walaula fadlullahi alaikum ma zaka minkum min ahad abadan walakinna Allah yuzakki man yasha. An-Nur ayat 21. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian, tak satu pun kalian yang bisa menyucikan dirinya selamanya. Tidak ada yang bisa membersihkan dirinya, atau yang tidak bisa selamat seorang pun selamanya. Walakin Allah yuzakki man yasha, tapi Allah lah yang membersihkan, yang menyucikan siapa yang Dia kehendaki. Berarti amalan kita itu semata-mata juga taufik dari Allah SWT. Maka semuanya kembali kepadanya. Maka masuk surga pun hanya semata-mata karunia-Nya. Wa qala mukhbiran ahlil jannah. Kemudian Allah memberitahukan tentang pengakuan orang masuk surga. Ini akan terjadi besok, tapi pasti terjadi perkataan itu. Maka Allah beritahukan dalam Quran, dalam surat Al-A'raf 43, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka berkata, siapa? Orang-orang yang masuk surga. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita jalan ini. Wa ma kunna linahtadiya. Kita tak mungkin mendapatkan hidayah ke jalan ini, ke jalan surga ini, laula an hadanallah, kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah itu. Sahih kaum muslimin, benar sekali. Dan itu terbukti pula ketika terjadi dialog antara orang-orang yang tak mengikut, tak diberikan Allah hidayah di dunia, tapi mereka merasa di atas hidayah. Kan ada orang sekarang merasa di atas hidayah, ada enggak? Padahal mereka tersesat jalan, ada? Masa enggak? Dulu ketika Nabi awal menyampaikan dakwah dengan Al-Quran dan Sunnah ini, siapa yang tertuduh aliran sesat waktu itu? Nabi dituduh oleh kaum mayoritas. Alasannya apa? Kalau kau benar pasti mayoritas ikut kamu. Kira-kira hari ini sama juga enggak hujahnya? Kalau seandainya benar kalian, kenapa mayoritas enggak ikut kalian? Hujah mayoritasnya selalu begitu. Nah, di akhirat nanti mereka akan mengakui, wa barazu lillahi jami'a. Mereka nanti akan berdiri di hadapan Allah dengan jelas, tidak ada yang tersembunyi. Faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru. Lalu orang-orang yang mengikuti tidak punya kuasa kecuali hanya ikutan. Apa katanya? Waqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang dulu sombong, diberikan petunjuk Al-Quran dan hadis, dia menentang. Dengan apa? Dengan kecerdasannya. Kan selalu bilang gunakan sedikit otak itu, jangan terlalu picik. Ini letterlet saja memahami, dan tuduhan-tuduhan lain semuanya. Kan gitu kan? Gunakan otak itu. Dikiranya otak itu yang menyelamatkan. Sesatnya iblis gara-gara kecerdasannya. Sesatnya Fir'aun gara-gara kecerdasannya. Sesatnya Namrud gara-gara kecerdasannya. Sesatnya Abu Jahal gara-gara
kecerdasannya. Tapi dapat hidayah Abu Bakar karena bukan karena ikut kecerdasan, tapi karena ikut keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi, kepada Allah dan Rasulnya. Antum yang menceritakan kepada antum orang yang dipercaya 100%, perlu lagi dipikirkan? Perlu lagi dipikirkan? Dia tahu, diberitahu oleh yang maha tahu, terus antum olahlah dengan pikiran? Enggak. Makanya ketika Abu Bakar dicoba untuk diragukan oleh Abu Jahal dengan kecerdasannya, bahkan bukti empiris langsung kan, kajian akademis. Jadi tertipu Abu Bakar? Enggak. Karena dia katakan, siapa yang memberitahukan itu kepadamu? Itu Muhammad. Kalau ini orang cerita dah ada je, dikaji oleh je. Pasti benar. Ini yang harus ada dalam setiap hati insan mukmin mukminah. Kalau Allah yang memberitahu pasti benar. Tak masuk akal. Bopong nak masuk lah penuh dek sampah dalam. Bopong nak masuk di dalam penuh dek sama. Kalau lah masuk sama, amoy duit. Makanya tauhid itu harus disiang dulu, harus dikosongkan dulu dari kotoran-kotoran subuhat. Baru masukkan tauhid, subur dia. Tapi kalau ditanamnya sama-sama, mana tak ada lu tumbuh? Dah lu sama tumbuh, lecah tanam sawit di tuan-tuan. Jadi tahu bang kayu dulu tanam ini solo-solo ada apa? Solo-solo kayu kadang tu. Mana nu kan tumbuh? Mana tumbuh? Sama. Kan ya? Kita tanam padi. Jadi siang dulu, jadi pangku. Tuge aja di situ di tengah padang-padang tu. Mana ndak lu tumbuh? Puai dek mu, puai padi tu tetap juga. Padahal si anik tu kan subur padanya. Ikolah handaian gajinya. Kan ya? Kan bagak si anik daripada padi? Iya dah. Kan bagak awesome lah. Tak ada tahan tu dong awesome lah. Kau muslim awesome, tak resam lain lah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kata mereka, faqala ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an, dulu kami ikut kalian. Kan kalian jamin dulu tidak akan masuk neraka, kalian jamin dulu kami yang ahli sunnah yang asli, karena bisa nyampu-nyampu. Kalau yang itu palsu, karena tidak boleh campur. Nyo nak bercampur-campur asli, nyo nak bercampur. Yang bercampur-campur asli, original. Yang tak bercampur palsu. Itulah definisi gini Pak. Tak bejar. Menon bercampur asli. Menon tak bercampur palsu. Jadi kalau bisa campur sunnah je bid'ah asli tu. Tapi kalau tak campur palsu. Macam bang balawan bisa dicampur dia, memang hebat juga ya. Balawan bisa akur ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa kata mereka? Di sini baru mereka tahu, lau hadanallahu lahadainakum. Kalau seandainya Allah dulu beri kami hidayah di dunia tu, tentu kami beri pula kalian. Tosan kami hanya mengira dapat hidayah. Ternyata kami tidak diberikan Allah hidayah. Bahkan di doang kami dapat hidayah, wangi juga kami ikut itu. Kan? Doang kena buat wangi, ada doang semoga dapat hidayahnya, wangi lagi kecen saseknya kalian dayannya. Awak sudah di doang dapat hidayah, amin. Jangan tak sosek. Kan ya? Jangan tak sosek tapi doang dapat hidayah, katakan amin. Kau wangi doang dapat hidayah. Apa sebab? Nya sosok menuduhnya sosek dah. Tapi kalau sampai tuan-tuan di doang kalau tak ada uang, semoga Allah mengampuni dosa ustaznya, bang itu. Kecempan dosa yang lain.
Ya, katakan juga amin. Semoga Allah ampuni dosa kita. Nah di situ baru mereka mengaku bahwa ternyata mereka dulu yang benar di dunia itu hanya klaim. Apa sebab? Mereka ikut pikiran dan perasaan, bukan ikut Al-Quran yang diturunkan atau sunnah yang diajarkan. Jelas ya? Jelas ya? Ya sadakan jalannya. Karena Nabi SAW malam aja seperti siang. Ambil amalan lu, lotang, dibaca sejarah Nabi dan para sahabat. Nah, tak bang di zaman mereka dibuat dia. Ndak, aja dibuat juga. Nyuancak orang banyak orang buat. Kalau itu dia contoh tadi dia kau buat kau. Kan ya? Namanya buat ancak tu kan banyak. Nombor panggalih, ndak ada nyebut ndak ancak barang dah. Kan ya? Asli racunya. Asli mana? Garuda Sakti. Yang jual baterai GS kan? Garuda Sakti. Ini asli? Ya asli mana? Baterai GS tu baterai GS tak pakai baterai tu lah. Baterai GS kan Jepang asli kan? Kau tanya kan asli kan apa? Aslinya. Asli mana? Garuda Sakti. Kacian GS? Apa kebanyakan bahasa Jepang tu? Tak boleh ya? Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin mereka katakan, "Lau hadanallah la hadainakum." Kalau Allah beri hidayah dulu, berarti kami berikan pula kepada kalian. Sekini tak apa jalan yang sawaun alaina ajazi'na am sabarna. Kini nak gelisa, nak sabar sama hasilnya. Tetap masuk? Ma lana min mahis. Tidak ada jalan untuk lari, tidak ada jalan keluarnya. Tapi ahli surga enggak? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi wa qalu alhamdulillahilladzi wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Naam. Dalam surah Al-A'raf, dalam Az-Zariyat, wa qalu alhamdulillazi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Ya, karena mereka memang ikut jalan, tidak banyak menoleh kiri dan kanan, dan tidak boleh pikir-pikir panjang dulu. Ini kalau pikir dahulu, dah amur dah bang. Kan ya? Baik abang, pikir lu saatnya. Tu pada umum tak jadi dulu. Kecuali rajin nak janggut. Apa bang? Jadi ancik lu nya. Jadi ancik lu nya. Awak terlambat pun jadi. Tapi kalau orang yang mau, tak ada tak ada minta pikir-pikir dah. Kan ya? Makanya kaum muslimin dan muslimat, kita lihat baru malam nikah, suagi datang panggilan jihad. Tu sahabat dan cuti pun itu. Tak ada mereka bilang cuti. Apa sebab? Mereka yakin. Mereka tidak ragu. Tapi kalau pikir lu, ya apa corong kau utang balik alun bayu. Misal kan utang balik alun bayu, itu ragu jadi baik. Pada umumnya yang ragu tidak jadi nah. Jadi kalau ada berita dari Allah dan Rasul, pikir dahulu jadi diyakini. Tidak, pasti yang dia pikir kan diyakininya, bukan yang dia terima berita dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kaum muslimin dan muslimat, Allah lah yang memberikan hidayah ini kepada kita. Maka tetap saja kebaikan itu kembali kepada Allah. Maka tidak ada tidak ada hak kita menuntut Allah, tapi berhak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dia beri, itu semata-mata karunia dan rahmatnya. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, ma minkum min ahadin yudkhiluhu amalul jannah. Tak seorang pun dari kalian yang masuk surga karena amalnya. Sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah.
Engkau juga ya Rasulullah? Adalah apa namanya muamalah khasa. Ada pula nanti apa namanya kekhususan. Ternyata kata Nabi, wala ana, sekalipun saya, amalan saya tidak bisa dijadikan untuk andalan saya masuk surga. Artinya bukan karena amal. Laula an taghammadani Allah bi rahmatihi, kalau bukan karena Allah yang meliputi saya dengan rahmatnya. Jadi Nabi sendiri masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang milih dia jadi nabi siapa? Allah. Yang memberikan dia kekuatan untuk beramal itu siapa? Allah. Yang menunjukkan jalan kepadanya ya Allah juga. Semuanya kembali kepada Allah. Cuman kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah rahmatnya dekat kepada orang yang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang yang muhsin, yaitu beramal dengan penuh hati dan profesional. Artinya hatinya ikhlas dan sesuai dengan spek yang diajarkan, sesuai dengan SOP yang ditentukan. Kalau orang bekerja tak ikut SOP profesional, enggak dah. Orang bekerja keras tapi tak mengikuti SOP, dianggap profesional? Enggak. Makanya kalimat muhsin, ketika ditanya oleh Nabi kepada Jibril kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wal ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, atau kalau engkau melihat, beryakin engkau diperhatikan Allah. Kalau tuan-tuan bekerja di depan orang yang akan menggaji kita, mandang dia ke awak, tolak menyimpang, tolak membuat nondak disuruh dah. Ile tolak. Sabula kenya, kau eloknya bosnya. Suruh ngajang itu dah. Ikolah dulu ya bos tadi, tolak. Dah bela bagaklah tuan-tuan pada bos lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, begitulah kita beramal. Seperti apa yang dia inginkan, itu yang kita kerjakan. Nah, makanya orang-orang yang membuat amalan, dia tidak profesional. Kalau tidak profesional, tidak muhsin. Kalau tidak muhsin, maka dikhawatirkan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyukai dan memberi rahmat kepada orang yang bekerja ikhlas dan ikut yang ditentukan. Kaum muslimin dan muslimat yang mati, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Azan? Masih waktu? Baik, kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا والصلاة. Baik, kaum muslimin, kaum musliman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin kita bertanya, bukankah banyak ayat, banyak hadis, kalian kerjakan ini, kalian masuk surga. Sah? Misal, innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi. Subhanallah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula. Sah? Orang-orang beriman, beramal saleh, bagi mereka surga firdaus. Bukankah Allah mengaitkan amal dengan surga, masuk surga dengan amal? Atau misalnya wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Semuanya amal. Sah? Bahkan ada yang lebih tegas lagi, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sah? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga karena apa yang dulu kalian kerjakan. Sah? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi tadi menjelaskan bahwasanya bima kuntum ta'malun itu bukan sebab, tetapi adalah balasan, akibat, jaza. Artinya orang yang beramal saleh, orang yang bertakwa, orang yang beriman, hak mereka adalah mendapatkan surga. Tetapi kapan surga didapat? Bila Allah berikan rahmat. Misal, ya, analoginya atau ilustrasinya, kita sekarang setiap pegawai atau guru di sekolah, siapa yang bekerja dari tanggal 1 sampai tanggal 30 berhak dapat gaji. Yang tidak hadir berhak dapat gaji. Yang hadir berhak dapat gaji, yang tidak, ya tidak juga. Justru dapat potongan gaji. Tapi apakah setiap tanggal 30 langsung turun gaji tanpa persetujuan direktur? Harus ada persetujuan atau tanda tangan. Apalagi dulu ya, dulu kan pakai ampras dong. Sekarang kan juga harus ada persetujuan bahwa amalan ini di ACC untuk di proses. Apa prosesnya? Untuk pencairan gaji. Gaji itu dijanjikan, tapi kalau tidak diproses tidak. Kalau tak diproses tidak cair. Payah betul sih. Nah, demikian juga orang yang beramal saleh, berjihad fisabilillah atau berjihad menuntut ilmu, berbakti pada orang tua, berhak dapat surga.
itu balasan yang dijanjikan. Tapi otomatis enggak, harus dulu disetujui oleh pemilik surga itu. Karena kemungkinan ada yang tidak sesuai SOP. Kan ya? Bukankah ada orang, nanti di pembahasan setelahnya, ada orang jihad bersama Nabi berjihad dan mati dalam peperangan. Sahabat mengatakan, alangkah beruntungnya dia dapat mati syahid. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La bal huwa finnar. Dia masuk neraka. Dongo itu kan lama semangat sahabat ya. Oh, sendak sendiri langsung slogo kan. Padahal dijanjikan yang mati syahid masuk surga tanpa hisab. Iya, itu haknya. Tetapi melalui proses. Kalau tidak lulus proses, tidak lulus legitimasi, tidak lulus pengesahan, tidak mesti dapat. Jelas ya? Jelas? Makanya ada orang yang kadang-kadang baru masuk Islam, tetapi karena Allah terima prosesnya langsung masuk surga. Ada orang yang beban dalam Islam, amalnya banyak, tapi ternyata Allah tidak berikan legitimasi, akhirnya masuk neraka. Karena yang tahu kenapa dia beramal, seperti apa dia beramal, hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Jelas? Dah joleh? Ini kalau joleh sudah, kalau tidak sudah dah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, kata kunci dari pelajaran ini bahwasanya amalan adalah syarat mendapatkan surga. Sah? Tetapi bertanya syarat kita lengkapi, tapi belum tentu diterima. Dan syarat dah lengkapnya apa yang tak temurung kau josika? Memang syarat apa lengkap, tapi ada penghalang. Apa itu? Tak ada mama apa dalam. misal kan tak ada. Kan syaratnya kan di situ kau harus ada apa atau mama atau bin tua kan ya. Itu syarat tak tertulis dapat iya, tapi menentukannya. Kan ya? Kan ya saya? Saya mau nak kuliah luar negerinya. Rekomendasi itu tak syarat mutlak, tapi kalau tak tahu tak temu doang kira. Atau ketika sama nilai mana kan tak alun. Anu paling kuat rekomendasinya. Jadinya. Jangan sampai itu kan pelengkapnya Ustaz dia. Nya kalau tidak dilengkap tidak temu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi harus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala walaupun amalan kita sebanyak-banyaknya. Dan sebaliknya, orang yang kurang amalnya tak boleh juga berputus asa. Karena yang akan memberikan penilaian itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi tentu saja yang beramal lebih banyak tentu lebih berharap daripada yang tidak beramal sama sekali. Tentu lebih berharap yang beramal. Kan ya? Sambut tadi kajirunya nan tempo limo liai. Dengan yang tempo sama harapan? Enggak. Ajib apa nih mau kanyanya? Tiada lima liai tidak hadirnya. Paling-paling dua siapa awalnya. Kalau ikut ada alhamdulillah sainya. Jangan mudah-mudahan lupanya motong juga ya. Lupa motong. Ini kalau banyak bono, sogan orang tak motong kan. Tapi kalau sai contoh-contoh nak abel lah. Mudah-mudahan tak jadi temuan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dia juga memaafkan wa ya'fu an katsir. Allah maafkan banyak sekali dari amalan kita. Tapi jangan sodo kurang aja, jangan sodo menyimpang. Jangan sengaja jangan sengaja nyimpang.
Makanya kaum muslimin dan muslimat, itulah pentingnya alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jangan sampai nanti lau hadanallahu la hadainakum, jangan. Esok berbantah wadah. Makanya pastikan ajalah. Ya, sebab Nabi sebut kalau ikut selamat, kalau tak ikut salah alamat. Ikut saja, tidak usah pikir panjang. Yang berpikir panjang itu selalu menyesal berkepanjangan. Ya, Allah sudah ceritakan. Yang sesat-sesat itu, siapa yang pertama sesat? Iblis. Coba, dek taat sesat ke, dek salah mengikut atau dek salah mengikut? Woi, Iblis tersesat karena salah fikirkah atau salah mengikut? Kedua. Salah fikir, dikun pikiran salah sudah. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, andainya Iblis tidak panjang pikiran, padahal mana yang cerdas malaikat pada Iblis? Mana yang cerdik malaikat pada Iblis? Aku je tuan-tuan ya. Cerdik Iblis lah. La haula wala quwwata illa billah. Mana yang cerdas malaikat atau Iblis? Malaikat lah. Tondo capek paham. Iblis baru tahu-tahu. Jelas. Mana je dapat Iblis lebih cerdik pun malaikat? Dia pandai-pandai. Orang pandai-pandai tak cerdik, dia tangkau ruji. Orang pandai-pandai tak cerdik, orang tangkau. Orang cerdik agak lajole temur dah. Jadi malaikat lebih cerdas dari Iblis. Cuma Iblis tak cerdik. Iblis tak cerdik. Tak cerdik. Ada tidak sasik. Nan sasik itu tak ada. Dia nak tak cerdik. Dia tak cerdik. Dia tak cerdik. Baik kamu akan adalah biasa jika kau nyanyinya. Sudah itu lah jalan tak berkawan era. Dua hilang. Bukan tak cerdas. Buktinya si kau pejabat tinggi kayaknya kayak di daerah negaranya kayak jenderal kayak mah sosek jero. Padahal lama hutan lah lalu kan. Tapi di Moka bisa sosek dia apa? Dia tak cerdik. Mohon maaf kaum muslimin, saya tidak mengatakan cerdas tidak perlu, tetapi rata-rata orang tersesat karena mengikuti kecerdasan. Wa absen cik lihat dokatullah mulai dari Iblis. Iblis karena dia ikut pikirannya tersesat. Karena dia mikir dia lebih elok pada Adam. Apa alasan? Sebab dan tercipta dari api. Tak tentu dek kalian masuk api tinggi pada tanah. Tanah kono pijak-pijak, api kono lambu-lambu. Kan ya? Api kan tahu ibarat tinggi enggak? Apalagi kalau olimpiade keliling dunia lah bapak itu dulu ya. Kan ya? Kalau tanah banyak tahu apa siapa itu? Kan ya? Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi oleh sebab itu dia menurut pikirannya bahwa sujud ke Adam menghinakannya. Padahal Allah tidak pernah menyebut kalian hina karena sujud pada Adam. Karena yang perintahkan adalah yang maha mulia. Kalau dia perintahkan bukan untuk menghinakan kita, tapi untuk dia perintahkan kita untuk menghinakan kita atau untuk memuliakan kita. Bukankah setelah itu malaikat tetap terpuji? Bukankah setelah itu malaikat tetap terpuji? Iblis tercela sampai kiamat tidak bangkit celaan. Tapi iblis membayangkan bosong dia kan sujud ke Adam, manda-anda ada Isa ada jinnya. Dianggapnya itu merendah.
Andainya omak awak disuruhnya salat di belakang dalam musaji, tiada yang anak dia ni imam dah suruh dia di belakang ninya. Kalau dipahami dia merendahkan ninya salat belakang. Nak di samping anak ada salat dah. Kan ya? Kalau taklah nak didapat lepa. Padahal kaum muslimin tidak selamanya di belakang itu merendahkan. Saya tengok presiden mana dua-dua. Presiden mana dua-dua. Di depan motor tu. Di bangku depan, bangku belakang. Tu, mulia si sapir padanya lah. Mulia ajudan padanya. Tidak. Karena memuliakan itu, menghinakan itu bukan serta-merta menurut pikiran kita. Asal di belakang hina, kalau depan mulia. Berapa banyak uang di depan kosan penduduk no kosan, sah? Berapa banyak uang tak dikenal di belakang je dua tahu tapi masuk surga. Makanya iblis salah berpikir, walaupun dia cerdas. Demikian juga aliran-aliran sesat. Dari awal ada aliran sesat sampai hari ini rata-rata orang cerdas. Bisa ada ngarang kitab bahasa sayur ni 50 judul. 50 jilid atau 50 judul. Cuman di alam gaib. Di alam gaib. Jadi dengan modal maqali inna rahmatan bisa berbahasa sayur ni. Allah musta'an. Dengan akal-akalannya bisa dia video call dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan orang yang punya ide-ide cemerlang tapi menyesatkan. Bapa coro uang ke cayo ke awak tertarik. Itu tak bayang dah berpikir tahu dia tapi tidak mengikuti apa yang diajarkan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali ke kaji kitab, bahwasanya orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, dia nanti di akhirat bersyukur karena memang itulah yang membuat dia dapat rahmat. Sedangkan orang yang membuat sendiri-sendiri nanti menyesal. Nanti baru dia mengaku ternyata mereka di akhirat, ternyata mereka semasa di dunia dulu tidak dapat hidayah. Walaupun mereka yang mengklaim yang membawa hidayah, Nabi kita Muhammad SAW dulu ditentang oleh orang Quraisy, dianggap sebagai pemecah belah umat, dianggap sebagai pemutus silaturahim, dianggap pengacau keamanan, dianggap sebagai pembawa aliran sesat. Sebab apa? Karena mayoritas tersesat, yang tidak sesat dianggap sesat. Karena sudah sepakat mereka selamat sesama aliran sesat, tak boleh saling menyesatkan. Akhirnya dicari yang minoritas yang sebenarnya tidak sesat, tapi karena tidak sesat tidak masuk dalam gabungan sesama sesat, tak boleh saling menyesatkan. Kan itu malah. Kan itu katanya Syekh besar, dia bilang kita di sini tak boleh saling menyalahkan. Asal ada pendapat kita harus boleh terima dan hidupkan. Karena menganut pluralitas beragama. Tidak ada pendapat yang harus lebih hebat dari pendapat lain. Tidak boleh saling menyalahkan. Terus 3 boleh roti. Tiga boleh roti. Presenter pintar. Tu kalau Wahabi boleh tu psikopatnya. Wahabi tidak isyarat. Wahabi tidak isyarat. Apa sebab? Karena mereka tidak sesat. Jadi kalau tidak sesat harus sesatkan. Kan tadi sesama salah tak boleh saling menyalahkan. Karena mereka tidak salah harus disalahkan. Jadi saya tanya kemarin saya tanya kepada mahasiswa saya, orang yang menjadikan dasar negaranya Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, mungkin tidak tersesat sebenarnya. Mungkin Ustaz, apa itu? Pemahaman. Apa pemahamannya non salah? Coba
apa pemahaman yang salah itu. Tak lo dapat bagi contoh dah. Lalu saya terpaksa disabit bahwasanya pemahaman Nabi dari mana kita ketahui? Woi, pemahaman Nabi di mana tentu maksudnya itu paham dari hadis ini. Ini pandai bahasa Arab tak? Nabi pandai bahasa Arab. Lai. Ha? Pasal bahasa Arab. Jole cita. Tapi perlu orang lain tafsirkan? Tak. Watanya kayaknya ya Rasulullah di mana Allah Ta'ala? Tu sabu dia di hatinya. Ngangguang dia sahabat, ngangguang dia tabiin, ngangguang dia yang ikut kayaknya. Sudah itu abad kaum pe ada orang tak ada orang geleng. Mana kan ikutin? Nama geleng iko kudian atau nama yang nonda alu? Mana paham nama geleng ko atau yang main mangguang dalu? Mangguang sudah. Bukti sodo mangguang. Ika sebagian menggeleng. Dek pahamnya tu dia tak ngerti. Dia tak paham atau dia tak ngerti. Keduanya. Nah, atau dia salah apa? Dia ikut apa? Ikut pikiran. Sodo ikut pikiran. Bukan ikut yang diberitakan. Jelas? Makanya di mana letak kesesatannya? Karena Nabi yang mengatakan kalau kalian pegang keduanya tidak akan tersesat. Oh, nyadaknya mayoritas tidak ikut itu kini Ustaz. Makanya mereka sesat. Ya tiada loh. Sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Karena ikut tidak sesat maka wajib disesatkan. Tapi sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Nabi yang bilang tak akan sesat. Kemudian kita pahami akidah Nabi dari bahasa Nabi alaihissalatu wassalam. Dan kita pahami yang diinginkan Allah dari bahasa Allah Ta'ala. Oh, tidak harus melalui ulama. Mantap juga, setuju. Tayyib. Sekarang Al-Quran sampai ke kita melalui siapa? Ulama tidak? Itu dia berubah bahasa dia. Ar-Rahmanu alal arsyis tawla. Itu wajah enggak wadah. Tetap Ar-Rahmanu alal arsyis tawla. Ompek boleh kiraan itu sodo. Tidak ada soci istawla. Mutawatir sodo kan? Itu di mana dapat istawla? Di pikiran. Balik lagi ke akal pikiran. Makanya selalu mereka membanggakan nang tu tidak pengurang otak. Otak sodo. Padahal otak-otak kan, otak-otak kan untuk makan sebelum apa kan? Otak-otak abenya, otak-otak abenya. Pergi makan pantai Pariaman, sudah minta otak-otak, otak-otak bakau. Ini kaum muslimin muslimat. Jadi Nabi menjelaskannya sudah terang. Sah? Al-Quran juga menurut Ibnu Abbas sebagian besarnya seluruh orang bisa langsung paham. Baik. Antum syaratkan melalui ulama. Okey. Hadis yang kita terima tentang masalah itu misalnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bukhari ulama. Al-Bukhari menerima dari gurunya misalnya Abdullah bin Wahab Al-Wahabi. Dari Abdullah bin Wahab Al-Qurashi Al-Misri. Ulama enggak? Ulama. Inya nemo dari gurunya Imam Malik. Malik ulama tak? Ulama. Malik nerima dari Nafi'. Ulama. Nafi' dari Ibnu Umar. Ulama. Dan semua mereka menyampaikan dengan lafaz yang sama. Tak ada tafsiran lain. Berarti yang awak temo bahasa dari Nabi murni tak ditafsirkan oleh ulama yang menyampaikan satu pun kecuali dengan bahasa Nabi. Berarti apa yang awak yakini? Apa yang awak yakini? Ngantuk tu. Woi, Bukhari nyabuin dengan lafaz itu juga. Gurunya sebelum itu melafaz itu juga. Sampai dapat dari mana? Dari Nabi. Berarti awak yakini kau keikanan siapa? Nabi. Karena itu bahasanya. Allah di atas. Tu tiba-tiba orang abad kampek nyabuin tak mungkin Allah dia
Dia hati. Apa dasar? Puan nanya kata. Puan nanya kata. Indo Nabi lain. Tu mana percaya tuan-tuan, nampak nak kata menyabuin macam itu. Nak pun nak kata nyabuin tak macam itu. Mana tuan-tuan percaya? Dah bela banyak cahaya empat kena nak pailah. Jadi percaya ke nak pailah. Apa sebab? Inyo cahaya ke pikiran leh pada perkataan Nabi atau perkataan Allah Ta'ala. Lah joleh doh. Esok bosa benar lau hadanallahu lahadainakum. Tapi kalau yang ikut ndak, alhamdulillahillazi hadana lihada. Oleh sebab itu jangan bohongi kalau didoang dapat hidayah. Jelas ya? Aminkan aja lah walaupun awak ndak sosek. Sebab kalau ndak sosek berarti memperkuat di atas jalan hidayah. Didoakan oleh orang dapat ampunan, aminkan sajalah. Kalau awak pun ndak berdosa, mudah-mudahan dosa yang akan datang diampuni dengan doa tadi. Jelas? Kalau doa kayu je lah ndak haji. Walaupun awak ndak kayu, awak lah kayu, mudah-mudahan tambah kayu, aman. Jelas ya? Baik, demikian kajian kita malam ini. Jolehnya kan? Kalau ndak joleh dan saudara. Allah joleh bang? Allah mosong yang sampai ke awak tu melalui para ulama. Dan lapasnya seperti yang disampaikan Nabi SAW, dan mengetahui akidah Nabi dari ucapan beliau, mengetahui apa yang ingin ke Allah dari ucapan Allah, bukan dari pikiran si fulan dan si alan. Pikiran beliau belum tentu dia beriman pada Allah dan Rasul, walaupun dia menerima lafaznya tapi makna belum dia terima. Kan tidak masuk logikanya, karena dia lebih percaya pada pikiran daripada kenyataan. Makanya Abu Jahal lebih percaya pada pengalaman daripada berita yang dibawa oleh Nabi SAW. Pengalaman wak ke Baitul Maqdis sebulannya. Kau Nabi semalam tak tembok dah kan? Nyosal tak percaya ke Nabi dah. Abu Bakar langsung diong-buong deh. Apa sebab? Inyo percaya ke Nabi walaupun tak masuk pikiran. Inyo tak tu dipikir dah, tapi untuk diikuin. Boleh? Sebab banyak-banyak pikir ragu. Yang banyak pikir selalu ragu. Mau milikannya yongnya. Pikir lu nya. Pikir lu dek ragu tu. Tapi kalau langsung lainnya nya. Dak pikiran, dak pikir dek rula. Nya do kalau ada ditawarkan. Ada pikirunya. Kan ya? Nah, ini kalau ada nawar kat bang aja itu lah dak. Mau panikannya nya lai ya. Itu apa kalau takut kau rumah kau ada pasti ndaknya atau pikir ndak lu sahih Allah musta'an. Ndak jadi lah, alhamdulillah. Kalau pikir dulu ndak jadi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dan semua itu ketaatan itulah yang mendekatkan kita kepada rahmat. Itulah sebabnya orang yang beramal baik dan profesional dekat kepada rahmat Allah, dan itulah yang membuat dia masuk surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.